Halo semuanya, selamat datang di Poda, podcast online dengerin aja. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas tentang organisasi yang ada di sekolah nih guys. Organisasi ini tuh amat sangat terkenal gitu pada umumnya ya. Karena di sekolah gue juga organisasi ini sangat terkenal dan banyak orang yang pengen masuk ke organisasi ini gitu. Ya bener banget. OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Sebelum kita lanjut ke Poda nih guys, perkenalkan dulu nama gue Aini Franti Budiman. Gue biasa dipanggil Aini atau Ainun, kalian bebas mau manggil gue apa. Kali ini gue udah kedatangan 2 narasumber kita, yaitu anggota dari organisasi tersebut nih guys. Kalian penasaran siapa? Di sini ada Raisya Arsy dari jurusan multimedia dan ada Mira Dahlia dari jurusan akuntansi. Langsung aja tanpa berlama-lama, gue bakal tanyain tentang gimana sih perbedaannya OSIS online sama OSIS offline. Gimana nih menurut kalian perbedaannya? Oke, seperti yang tadi ditanyakan, apa sih perbedaannya OSIS online dengan OSIS offline? Gitu ya, Kak. Jadi, menurut gue nih, tentu drastis banget ya, Kak, perbedaannya yang tadinya kami forum tiap hari Senin, hari Kamis, tiap pulang sekolah gitu kan, jam 3:30, kumpul di lapangan buat baris berbaris, kemudian forum bareng kakak-kakak mitra tamanya dulu kan, terus juga kami lebih mudah ketemu sama teman-teman yang lain, bahu-membahunya pun juga kompak banget. Kemudian ketika ada acara tuh kami tuh aktif gitu loh, bolak-balik kesana kesini, real kerja gitu, koordinasiin suatu acara juga menurut gue lebih mudah gitu kan, karena kita kan ketemu gitu, kerjasama juga pas, kompak, mudah gitu kan. Begitu juga yang lainnya. Dan ketika online, kami udah susah banget sih yang namanya menemukan kedekatan, koordinasi kalau ada acara tuh jadi lebih susah gitu. Kadang susah banget dihubungin bener-bener. Kemudian kerjasama yang rasanya semakin renggang gitu. Ya namanya juga kita nggak tatap muka, paling ngobrol di chat. Itu juga kadang kalau lagi butuh doang atau lagi ada bercanda baru kita nimbrung gitu. Jadi ya kesimpulannya jarak tuh benar-benar berpengaruh sih buat kelangsungan acara, hubungan, kekompakan, dan kerjasama. Oke Mira, berarti kerasa banget ya gitu perbedaannya yang dunia nyata sama dunia maya gitu. Jadi yang tadi kita bisa sedekat nadi, kita bisa jadi sejauh matahari. Selama OSIS offline itu kalian udah merencanakan proker, program kerja, terus sama planning-planning yang akan datang untuk kegiatan OSIS selanjutnya gitu. Terus pas kalian tahu online, itu kegiatan apa aja yang tertunda? Untuk jadwal dan acara OSIS yang tidak terlaksana itu banyak ya. Apalagi pas awal-awal ketika diumumkan adanya COVID-19, itu yang tadinya kami lagi mengadakan 48 competition. Nah, karena pandemi ini, jadi yang terlaksana hanya 1 dari 3 competition. Bahkan, yang tadinya kami juga mau mengadakan pensi, proposal udah siap, panitia udah siap, itu harus dibatalkan gitu. Dan banyak lagi sih kegiatan OSIS yang emang terhambat karena pandemi ini gitu. Tapi kami selalu berusaha buat mencari cara gitu, kayak gimana sih biar acara ini tuh tetap terlaksana gitu meskipun secara online gitu. Oh gitu, sangat prihatin ya, karena kita juga kan selama ini sekolahnya jadi online. Terus yang gue tahu nih, selama OSIS offline itu kan ada tuh seleksi-seleksi untuk menjadi OSIS. Itu aja setahu gue tes offline-nya itu susah banget. Gimana pas online? Apakah lebih susah atau lebih mudah? Kendalanya itu karena kami melaksanakannya secara online atau daring ya, jadinya agak sulit untuk melihat sifat asli calon-calon OSIS ini, dimana ketika offline kami bisa melihatnya secara langsung gitu. Secara langsung melihat sifat aslinya mereka. Dan juga ketika kami mengadakan forum, diskusi, atau rapat, ataupun mengkonfirmasi ke pembina, itu tuh jadi banyak miscommunication-nya karena secara online Iya gitu sih, sih. miskomunikasi itu memang sangat beresiko ya. Apalagi kita kan masa pandemi kayak gini, kita apa harus lewat media sosial. Terus nih, pertanyaan gue sekarang, gimana kalian cara mendidik adik-adiknya itu supaya menjadi OSIS yang sesungguhnya gitu? Dari angkatan gue sendiri sih ya, meskipun online, kami tuh masih mengadakan forum melalui Jimit gitu setiap hari Senin dan hari Kamis jam 15.30 gitu sampai jam 5-an gitu. Di situ kami menyampaikan segala sesuatu yang perlu disampaikan. Kami juga
aktif ngobrol di grup gitu kan selain di Jimit itu. Dan kalau ada mitra muda yang kebingungan bisa langsung chat ke mitra tamanya gitu, dan itu fleksibel kapan aja, jadi lebih mudah. Kalau misalnya dulu offline kan kami harus nunggu istirahat dulu atau nunggu pulang dulu gitu kan. Nah sekarang tuh nggak perlu. Jadi berarti ada sisi positif dan sisi negatifnya juga ya pembelajaran selama online ini. Dan yang setahu gue itu kalau mau masuk OSIS itu kita fisiknya harus kuat dan ada yang namanya tes fisik. Itu gimana tuh kalau selama online? Untuk melakukan tes fisik sendiri, kita menggunakan via Google Meet, yang dimana sistematisnya ini kami panitianya yaitu Mitra Tama itu mengawasi dari jarak jauh. Jadi kami membantu menghitung mereka, misalkan mereka melakukan sit up, back up gitu-gitu via Google Meet. Jadi kami menghitungnya kayak, oh mereka 1 menit sanggupnya segini gitu Oke. sih. Berarti tetap menggunakan media Google Meet ya, atau Zoom mungkin. Terus tadi gue juga mendengar ada Mitra Tama. Mitra Tama tuh apa sih kira-kira? Jangan kita bahas di episode 1 karena kita bakal lanjut ke episode 2. Makasih buat Raisa sama Mira yang udah ngeluangin waktunya untuk podcast online dengerin aja. Gua Aini pamit dan sampai jumpa di episode 2. Bye-bye.